Bapak dan Ibu semuanya, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Laboratorium Sentral Laboratorium Riset Bapak Mudaris Nur, yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Kurnia, beserta dengan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk kegiatan Explore Lab Central Series 7. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Epa Yohana Togatoro yang pada kesempatan kali ini diberikan amanah untuk menjadi moderator pada webinar pagi hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, kemajuan teknologi laboratorium telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai kegiatan penelitian. Seiring dengan berkembangnya metode analisis dan meningkatnya kompleksitas pemeriksaan laboratorium, tentunya diperlukan instrumen yang mampu memberikan hasil yang cepat, akurat, dan presisi, terutama dalam pengujian kimia darah, untuk mendukung interpretasi kondisi fisiologis objek penelitian. Oleh karena itu, disitulah peran dari chemistry analyzer atau yang biasanya kita kenal dengan pemeriksaan kimia darah, di mana menjadi penting untuk dilakukan dalam mendukung kebutuhan pengujian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengeksplorasi sebuah topik dengan tema yaitu menyelami pengujian kimia darah, panduan praktis persiapan sampel hingga interpretasi hasil. Baik, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala Laboratorium Riset UPT Laboratorium Sentral Universitas Andalas, yaitu Bapak Mudaris Nur. Kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semua. Bisa terdengar suaranya? Bisa, Pak. Oke, yang kami hormati Ketua UPT Laboratorium Sentral serta pimpinan di jajaran UPT Laboratorium Sentral Universitas Andalas. Yang kami hormati juga Ibu narasumber kita pada hari ini, Bu Dr. Hewan Kurnia, Kepala Laboratorium di Prolab Veterinary Yogyakarta. Selanjutnya juga pada Bapak Ibu dosen, peneliti, pranata laboratorium pendidikan, analis, mahasiswa, dan seluruh peserta Explore Laboratorium Sentral yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir secara daring untuk mengikuti Explore Laboratorium Sentral series yang ketujuh. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Laboratorium Sentral sebagai ruang berbagi ilmu pengetahuan, pengenalan metode pengujian, optimalisasi pemanfaatan instrumen, serta untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam layanan laboratorium, khususnya pada bidang kesehatan hewan, biomedis, penelitian, dan pengujian klinis, yaitu tentang pengujian kimia darah. Topik ini sangat relevan karena pengujian kimia darah itu merupakan salah satu pemeriksaan penting untuk memperoleh gambaran kondisi fisiologis, fungsi organ, status metabolik, serta indikasi gangguan kesehatan pada hewan maupun pada objek penelitian biologis lainnya. Hasil pengujian kimia darah dapat memberikan informasi penting mengenai fungsi organ, metabolisme, dan lain-lain ya. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui webinar kali ini kami berharap kita semua peserta webinar dapat memperoleh pemahaman mengenai teknis alur pengujian kimia darah, tidak hanya dari sisi penggunaan, tetapi juga prinsip dasar bagaimana pemeriksaan, kontrol kualitas dan validitas data serta interpretasi hasil pengujian secara tepat. Kehadiran dari narasumber kita hari ini, Bu Dr. Hewan Kurnia, tentu jadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua dengan pengalaman beliau dalam pengelolaan laboratorium dan pengujian klinis veteriner. Kita berharap materi yang disampaikan hari ini akan memberikan
wawasan praktis, aplikatif, dan mudah kita pahami. Bapak Ibu hadirin sekalian, melalui kegiatan ini, Laboratorium Sentral ingin terus mendorong agar laboratorium tidak hanya sekedar tempat pengujian sampel, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat membantu pengguna layanan uh, juga mampu meningkatkan kemampuan laboratorium dan personel laboratorium untuk memberikan layanan yang terbaik. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber kita pada hari ini dan juga kepada moderator Ibu Eva Yohana Togatoro, tim teknis dan panitia lainnya, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik ataupun rekomendasi Bapak Ibu untuk kegiatan Explore Laboratorium Sentral berikutnya. Semoga kegiatan ini terus dapat berkembang dan lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan dampak dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Mudaris Nur atas kata sambutannya pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi utama pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai gambaran pemeriksaan kimia darah yang ada di laboratorium kami, yaitu Laboratorium Sentral. Chemistry analyzer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kimia klinis terhadap berbagai jenis sampel biologis. Di laboratorium kami menggunakan chemistry analyzer dari Microlab 300. Kemudian, untuk syarat sampel ujinya, yaitu sampel serum dengan volume 100 hingga 500 mikroliter, tergantung parameter pengujiannya juga. Kemudian, untuk pengiriman sampelnya disimpan pada suhu dingin. Berikut contoh hasil dari alat chemistry analyzer-nya, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk jenis dan tarif pengujiannya, kita ada pemeriksaan glukosa, kalsium, AST, ALT, bun, kreatinin, uric acid, ALP, protein total, dan juga kolesterol. Kemudian untuk kategori tarif pengujiannya, kita ada internal UNAN, eksternal UNAN, dan juga umum. Untuk detail lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa lihat pada slide berikut. Baik, untuk sesi berikutnya, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Kurnia. Beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium di Prolab Veterinary Yogyakarta. Kemudian, beliau menempuh pendidikan S1-nya yaitu pada bidang ilmu kedokteran hewan dari tahun 2004 hingga 2009 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan profesi kedokteran hewannya dari tahun 2009 hingga 2010 di Universitas Gadjah Mada. Dan dari tahun 2023 hingga sekarang menempuh bidang ilmu sains Fakultas Kedokteran Hewan Biopatologi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya, beliau pernah bekerja dari tahun 2011 hingga 2010 hingga 2011 sebagai staf medis klinik hewan Gria Satwa Lestari di Semarang. Kemudian dari tahun 2011 hingga 2018 menjadi tenaga medis Rumah Sakit Hewan Prof. Suparwi Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta. Di tahun 2018 hingga 2025 menjadi penanggung jawab dan teknisi laboratorium Rumah Sakit Hewan Prof. Suparwi Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta. Kemudian dari tahun 2025 hingga sekarang menjadi Kepala Laboratorium Prolab Veterinary Yogyakarta. Beliau juga aktif melakukan publikasi. Di tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul Kasus Leukopenia pada Kucing di Laboratorium Rumah Sakit Hewan Prof. Suparwi, Fakultas Kedokteran Hewan UGM tahun 2018 hingga 2020. Di tahun 2021 pernah melakukan penelitian akumulasi fibrin dalam anterior chamber pada kucing penderita trypanosomiasis dan felin immunodeficiency virus. Dan di tahun 2024 pernah melakukan penelitian azotemia dan anemia sebagai bentuk petunjuk babesiosis pada anjing tua.
Baik, dengan pengalaman dan latar belakang yang luar biasa, tentu kita akan mendapatkan wawasan yang berharga dari beliau. Tanpa berlama lagi, langsung saja eh, kita sambut kepada narasumber kita, Dr. Kurnia. Kepada Dr. Kurnia, disilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi dok, Apakah suara saya terdengar, Mbak Eva? suaranya terdengar dok. Baik, untuk videonya kelihatan nggak ya? Kok kayaknya kayak nggak masuk. Belum dok, Belum. Share belum screen-nya dok. belum muncul. Oke, ini tadi kayaknya tiba-tiba menghilang. Oke, mungkin tampaknya kayak masalah teknis ya. Apakah sekiranya bermasalah kalau tanpa muncul video saya? Sambil kita usahakan, tiba-tiba hilang soalnya. Oke, baik dok. Tidak masalah dok, dilanjutkan saja dok. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini mungkin langsung saja izin untuk share screen, nggih. Oke, apakah untuk share screen-nya sudah masuk? Sudah dok. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang terhormat untuk seluruh peserta. Baik, kali ini saya akan sharing, kita akan cerita tentang bagaimana seorang patologis atau seorang teknisi laboratorium yang kita selalu bekerja di belakang layar. Nah, ini dari gambar yang kita lihat di layar, ini sudah terlihat, Zeh. Nah, kadang orang lain berpikir apa yang kita kerjakan yang mereka lihat. Nah, seperti halnya dalam gambar, ini dokter akan melihat kita sangat saintis untuk membantu mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu di rumah kita juga berpikir bahwa wah pekerjaan kita sangat menyenangkan. Bagaimana kita tuh mengidentifikasi sebuah cancer, terus bagaimana kita melakukan pengujian. Nah, kemudian teman-teman kita itu selalu berpikir kita mungkin seperti dalam film-film di televisi. Nah, tetapi aktualnya ini yang kita lakukan atau yang terjadi pada kita adalah di sudut kanan bawah. Jadi ternyata aktualnya adalah kita tertumpuk oleh laporan-laporan, kemudian mengenai identifikasi yang ruwet. Nah, inilah sebenarnya yang yang kita alami. Relate Zeh untuk kita semua, nggih Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa komentar juga siapa yang sama dengan kita. Oke, baik. Nah, sebagai seorang teknisi atau sebagai seorang analis di laboratorium maupun Bapak Ibu yang bekerja sebagai penanggung jawab laboratorium, nah kita ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Nah, kita itu menghambat atau kita itu sebagai barrier di mana dokter dan perawat itu tidak memberikan pengobatan ataupun terapi maupun tindakan prosedur medis lainnya yang merugikan pasien kita. Nah, meskipun kita itu selalu di belakang layar, kita bukan tokoh utama dalam sebuah uh, lingkungan pengobatan, nah tetapi kesalahan kita itu pun juga bisa fatal. Nah, sehingga kita juga perlu berhati-hati dalam melakukan peranan kita di balik atau di belakang layar. Nah, untuk itu izinkan saya untuk hari ini sharing dengan Bapak Ibu semuanya pada peserta tentang menyelami pengujian kimia darah
terkait dengan panduan praktis persiapan sampel hingga interpretasi hasil. Di sini mungkin saya masih belum banyak berpengalaman, tetapi semoga sharing yang saya berikan hari ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Oke, baik, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah pertama, pengenalan, kemudian tentang topik fase pre-analisis, prinsip dan running pemeriksaan kimia darah, kemudian yang keempat adalah post-analitik, kemudian interpretasi hasil dan kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan di sini Bapak Ibu sudah melihat pada layar. Nah, ini ada yang namanya atau gunungan es pada hasil laboratorium. Nah, di mana ini gunung es itu kalau kita lihat di permukaan air itu tampak gunungnya itu hanya kecil, tetapi ternyata di bawah air itu ada banyak sekali bongkahan es yang tidak terlihat. Nah, dalam satu lembar hasil lab itu tampaknya sederhana, hematologi hanya satu lembar atau kimia hanya satu lembar. Tetapi yang orang tidak melihat di bawahnya itu terdapat beberapa proses ataupun terdapat beberapa perjuangan dari analis lab itu untuk memberikan hasil terbaik yang dapat digunakan oleh dokter maupun peneliti sehingga mereka bisa melakukan langkah selanjutnya dengan benar. Nah, kemudian di sebelah kanan kita lihat ya bahwa kita itu mengerjakan atau kita memecahkan masalah yang orang lain sebenarnya tidak paham dan tidak ingin mengerti juga dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi begitulah di dunia belakang layar. Oke, baik. Untuk tahapan standar dalam sebuah prosedur pemeriksaan laboratorium, ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pre-analisis, di mana proses persiapan sampel. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap analitik atau proses pengerjaan dan pengujian sampel. Tahap ketiga adalah tahap pasca analitik, yaitu tahap akhir sebelum hasil uji kita serahkan kepada customer kita, yaitu dokter praktek maupun para peneliti. Nah, untuk pre-analisis maupun tahapan tersebut kita lihat pada grafik atau gambar di layar. Pada sebelah kanan ini adalah proses pre-analisis, di mana proses analisis itu umumnya dimulai di luar atau sebelum laboratorium. Nah, ini dimulai pada saat sampel itu dikoleksi, itu bisa di meja praktek, kemudian sampel itu diidentifikasi dan dikirimkan ke laboratorium. Nah, kemudian di laboratorium ini masih ada sebagian proses pre-analisis di mana petugas laboratorium akan melakukan seleksi terhadap kualitas atau pemenuhan standar sampel yang akan diujikan. Nah, kemudian tahap analisis ini dilakukan oleh tim analis di dalam laboratorium, dan kemudian post analisis ini dimulai saat angka-angka itu dihasilkan oleh mesin kita ataupun oleh metode-metode. Nah, kemudian angka itu akan dilakukan atau diproses verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa angka-angka tersebut sesuai dengan kondisi sampel yang notabene sesuai dengan pasien ataupun hewan yang dilakukan sampling. Nah, kemudian akan dilakukan pembuatan hasil dan kita berikan kepada customer kita untuk diproses lebih lanjut. Nah, untuk pre-analisis ini merupakan kunci utama validitas sampel. Nah, pada pre-analisis ini sudah kita jelaskan sebelumnya, di mana merupakan fase awal dalam keseluruhan proses pengujian laboratorium. Nah, lokasi proses ini sebagian besar memang terjadi di luar laboratorium. Nah, kemudian petugas yang terlibat ini ada berbagai bidang seperti profesi medis, kemudian tim pengantar, perawat, petugas administrasi, hingga analis. Kemudian fokus utamanya adalah menjaga kualitas komponen biologis di dalam sampel agar tetap mencerminkan kondisi tubuh pasien yang sesungguhnya saat sampel tersebut masuk ke dalam mesin pengujian. Nah, di sini kita pentingnya suatu proses pre-analitik. Nah, kenapa? Karena dalam pre-analitik kita harus menghasilkan sampel yang berkualitas bagus. Kenapa? Karena sampel yang berkualitas bagus itu akan menghasilkan
hasil yang berkualitas atau hasil yang mencerminkan gambaran dari pasien tersebut. Nah, di sini untuk pengujian kimia darah, ini kita menggunakan sampel dua macam, yaitu plasma dan serum. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ini perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan plasma dan apa yang dimaksud dengan serum. Nah, kebanyakan ini masih ada yang masih kebalik-balik atau masih yang belum paham apakah itu plasma dan serum. Nah, kalau kita melihat dari tabung yang digunakan, kalau tabung tersebut tidak menggunakan antikoagulan, maka akan dihasilkan serum. Sedangkan kalau tabung tersebut menggunakan antikoagulan, akan dihasilkan plasma. Nah, ini contoh pada gambar di sisi kiri, ini yang warna ungu ini adalah EDTA, ini menghasilkan plasma, dan yang sebelah kanan ini menghasilkan serum. Nah, plasma dan serum dapat digunakan untuk pemeriksaan darah dengan metode tertentu. Artinya, apakah kita menggunakan serum atau menggunakan plasma, ini tergantung dengan metode uji yang digunakan di laboratorium. Untuk menghasilkan plasma dan serum, ini terbentuk dari 40% sampai 50% dari volume total darah yang kita ambil. Nah, tetapi dehidrasi ini membuat volume plasma dan serum itu jauh lebih sedikit. Sedangkan pada pasien yang mengalami anemia, ini seolah-olah plasmanya banyak, tetapi sebenarnya karena komponen darahnya ini lebih rendah daripada normalnya. Nah, sehingga kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan sampel 500 mikron, otomatis Bapak Ibu paling tidak ini harus mengambil sampel darah sejumlah whole blood sejumlah 1 mili sampai 1,5 mili. Nah, kemudian dalam proses preanalisis ini ada beberapa kendala atau adanya kesalahan pre-analytical error. Nah, yang pertama, yang paling umum terjadi adalah hemolisis. Yang kedua adalah kurangnya volume sampel, kemudian adanya cendalan darah, kesalahan jenis tabung, adanya cendalan darah, dan kesalahan lain seperti kesalahan pemberian label, kesalahan pengisian form, atau pasien tidak dipuasakan untuk pemeriksaan kimia darah tertentu. Nah, ini di banyak kasus ini bahkan di prolab, ini yang paling banyak ini adalah hemolisis. Jadi di mana sampel itu berwarna merah. Nah, ini contohnya, ini yang sering kita terima, ini Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini pada gambar sebelah kanan, ini adalah sampel plasma heparin di mana plasma ini totally lysis. Nah, hemolisis sendiri itu merupakan pecahnya eritrosit yang mengakibatkan pelepasan Hb dan terjadi selama proses koleksi maupun pasca koleksi sampel. Nah, mengapa hemolisis ini menjadi masalah? Karena hemolisis akan mengakibatkan bias pembacaan baik pada kimia darah, profil hemostasis seperti PT-APTT, maupun hematologi. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh customer kita pada saat mereka kita sampaikan bahwa sampelnya hemolisis. Kenapa bisa hemolisis? Kok bisa gitu? Nah, prinsipnya hemolisis itu terjadi karena adanya traumatik pengambilan darah. Jadi eritrosit itu mengalami trauma sehingga dia menjadi rapuh. Nah, tetapi di sini pada hewan ini cukup unik karena di dunia hewan ini kan setiap hewan memiliki karakteristik dari sel darahnya masing-masing. Nah, yang paling unik ini adalah kucing, di mana kucing itu sel darah merahnya itu jauh lebih rapuh dibandingkan hewan lain. Nah, kucing itu pada saat dia dehidrasi, dia stres, justru eritrositnya itu sangat rentan rentan terjadi hemolisis. Nah, lain dengan kuda maupun sapi. Nah, tetapi kuda dan sapi itu mereka tidak akan morfologi selnya itu cepat sekali mengalami perubahan. Nah, sehingga akan lebih baik kalau lebih cepat diproses untuk hematologi. Itu misalkan pada hematologi. Baik, untuk penyebab hemolisis sendiri, yang pertama, ini menggunakan needle yang terlalu kecil. Nah, di sini sering kali kita jumpai bahwa, kita hanya butuh sampel 1 mili, sehingga kita menggunakan spuit 1 mili untuk hewan yang beratnya di atas 3 kilo atau di atas 10 kilo. Nah,
needle yang terlalu kecil itu justru membuat eritrosit itu saat dihisap ke spuit itu dia mengalami penekanan dan riskan terjadi pecah. Atau penghisapan sampel yang berlebihan. Nah, ini kadangkala ini agak panik mungkin ya, agak panik mungkin terus sehingga si teknisi pengambil sampel itu dia melakukan penghisapan yang terlalu kuat. Kemudian memasukkan sampel ke dalam tub secara agresif, jadi mungkin terburu-buru, takut menjendal dan sebagainya, dia langsung dorong aja. Nah, kemudian atau menyimpan sampel yang terlalu lama. Di sini yang namanya antikoagulan bukanlah pengawet. Jadi mereka punya masa waktunya di mana sampel itu bisa terjadi kerusakan. Nah, penyimpanan sampel dalam suhu tinggi. Ini meskipun tampak tidak mungkin, tetapi bisa terjadi. Contohnya, pada saat kita melakukan pengiriman sampel ke lab dengan jarak tertentu. Nah, mungkin si kurir ini memasukkan sampel itu dimasukkan ke dalam kantong baju atau malah dimasukkan ke dalam ke dalam penyimpanan di motor sehingga pada saat panas-panas di jalan siang, nah akhirnya terpapar suhu tinggi. Tetapi hemolisis juga bisa terjadi in vivo, di mana kasusnya adalah secara patologis adalah hemolisis intravaskular. Nah, ini jendalan darah dalam tabung. Ini sering dijumpai. Tetapi karena konteks kita adalah untuk pemeriksaan kimia darah, nah pada sampel serum atau yang plain memang harus menjendal. Tetapi yang untuk dengan antikoagulan tidak seharusnya dia menjendal. Namun apabila kita menerima sampel dengan antikoagulan yang menjendal, pada dasarnya kita masih bisa menggunakan sampel tersebut asalkan plasmanya tidak mengalami hemolisis. Namun kita juga mesti hati-hati karena pada saat sampel tersebut ada jendalan, justru sebenarnya resiko dari hemolisis juga tinggi. Nah, sehingga pada saat kita sentrifugasi pun harus dengan lembut. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengambil resiko dan masih memungkinkan, lebih baik dilakukan resampling. Nah, ini pada kasus kucing, ini agak sedikit unik ya. Ini ada yang namanya pseudotrombositopenia. Nah, pseudotrombositopenia, trombosit kucing itu lebih rentan untuk mengumpul karena adanya fenomena EDTA dependent pseudotrombositopenia. Di situ ada antibodi pada trombosit yang membuat trombosit itu lebih cepat mengumpul. Nah, sehingga berhati-hati kita dalam menginterpretasikan nilai trombosit. Tetapi ini bersifat in vitro, tidak seperti manusia yang dia bisa sebagai in vivo. Artinya pseudotrombositopenia atau clumping trombosit ini tidak menggambarkan atau tidak selalu patologis terhadap kondisi klinis hewannya, karena bisa saja hewannya dalam kondisi sehat. Nah, kemudian volume sampel yang terlalu sedikit. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat pada gambar. Nah, di sini untuk yang serum, nah ini kalau pengalaman, ini kalau kita koleksi sampel serum kurang dari 1 mili, itu resiko lisis jauh lebih tinggi. Ya, ini pada gambar ini hanya 0,5, udah pasti 100% pasti akan lisis. Nah, kalau volume terlalu sedikit, ini yang terjadi adalah tidak mencukupi untuk item-item pemeriksaan darah. Di sini untuk tabel ini ada beberapa kategori error, jenis kesalahan spesifik maupun parameter yang terdampak pada saat kita melakukan atau terjadi atau menerima sampel-sampel yang tidak sesuai standar tersebut. Nah, di sini ada beberapa kasus adalah pasien tidak dipuasakan. Padahal parameter yang digunakan adalah glukosa, TG, dan kolesterol. Nah, di sini akan menyebabkan peningkatan palsu. Nah, ini ada beberapa kasus di mana mungkin Bapak Ibu melakukan pengujian untuk ataupun penelitian research terhadap mencit ataupun tikus maupun pada pasien klinis yang memang mau Bapak Ibu ingin memonitoring glukosa maupun kolesterol tetapi tidak dipuasakan. Nah, itu akan membuat nilainya menjadi tinggi. Nah, syarat puasa yang kita rekomendasikan adalah 12 jam, tidak boleh makan tetapi boleh minum air putih. Kemudian
dari prosedur pengambilan sampel, di mana ternyata memasang tonic-clot terlalu lama atau Bapak Ibu melakukan handling pada hewan yang terlalu kuat. Nah, ini mungkin terjadi pada hewan-hewan yang agak galak atau agak excited seperti ayam, kemudian mungkin anjing, kucing. Nah, mungkin beberapa juga ada yang mencit tikus. Nah, tetapi lebih ke anjing, kucing itu terutama kucing, di mana semakin kita menekan atau mempres vena tersebut, justru malah terjadi hemokonsentrasi, di mana nilai-nilai kalsium, protein total maupun albumin itu akan meningkat. Nah, kemudian untuk hasil kimia darah kita agar bagus, kemudian representatif terhadap kondisi pasien, ya kita harus membuat good quality sample. Nah, dimulai dari persiapan pasien, kemudian teknik sampling dan jenis tabung, dan penanganan handling sampel itu sendiri. Nah, kemudian untuk good quality sample, pertama-tama kita harus menyesuaikan jenis sampel dengan jenis tabung serta volume sampel dengan metodologi pengujian yang akan kita inginkan. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu, saya ingin melakukan pengujian SGPT dan SGOT. Nah, jenis tabung apa yang harus digunakan, kemudian berapa volumenya. Nah, ini kita harus tahu, jangan sampai kita melakukan kesalahan pemilihan jenis tabung atau justru kita kurang volume karena ketidaktahuan informasi tersebut. Nah, Bapak Ibu jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan laboratorium yang akan dituju. Lebih baik kita bertanya daripada salah gitu. Kemudian silakan mempuasakan pasien untuk pemeriksaan yang sangat terkait hasilnya dengan postprandial seperti glukosa, kemudian lipid, profil lipid itu akan sangat berpengaruh terhadap postprandial. Nah, kemudian minimizing stress. Di sini kita gunakan low stress handling atau feel free, feline friendly handling, di mana kucing semakin dia stres itu akan semakin vasokonstriksi pembuluh darahnya, sehingga dia akan semakin sulit kita ambil darahnya. Begitu juga pada hewan yang overexcitement. Jadi pada saat kita sebelum sampling, dia mungkin takut, dia lari-lari, kemudian kita kejar-kejar, akhirnya dia tertangkap, langsung kita sampling. Nah, excitement ini juga akan memberikan hasil-hasil yang bias, terutama pada hematologi. Nah, kemudian perlakukan sampel kita secara lembut dan sepenuh hati. Nah, di sini pada saat terutama memasukkan sampel ke dalam tabung darah. Kalau untuk hewan besar seperti sapi, kemudian kuda, Bapak Ibu bisa menggunakan EDTA maupun tabung yang dengan volume 3 mili, kemudian spuit itu kita tusukkan pada karetnya. Itu masih tergolong aman. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan sampling pada hewan anjing dan kucing, nah jangan sesekali kita melakukan penusukan itu, karena sel darah mereka itu sangat rentan dan sangat rapuh. Bisa-bisa nanti sampel kita akan menjadi hemolisis. Sehingga kalau pada saat memasukkan ke dalam tabung, Bapak Ibu perlu melepaskan needle-nya dan kemudian mendorongnya perlahan. Nah, ini berikut adalah jenis-jenis tabung. Di sini warna tabung ini mencerminkan atau mewakili dari antikoagulan yang ada di dalamnya. Ada yang biru, merah, kuning, kemudian ada yang ungu dan hijau. Nah, untuk yang hijau ini yang hijau atau heparin ini ada dua, yaitu sodium heparin dan lithium heparin. Sehingga Bapak Ibu nanti mesti hati-hati pemilihan jenis tabungnya. Karena kalau sodium heparin nanti akan mempengaruhi hasil untuk pengujian-pengujian yang mengandung natrium gitu. Terus kemudian yang tabung biru ini wajib untuk pengujian yang koagulasi seperti PT-APTT dan PT. Kemudian volume tabung ini juga menjadi pertimbangan dalam pemilihannya, karena itu antikoagulan dengan sampel itu perbandingan harus sesuai 1:9. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu
punya tabung 3 mili, paling tidak volume yang harus kita masukkan adalah sebesar 2,7 mili. Nah, kalau itu terlalu sulit, misalkan kucingnya terlalu kecil atau hewan pasien kita juga sulit, kita gunakan tabung yang berukuran microtainer yang 0,5 mili. Nah, setelah kita lakukan pemasukan sampel ke dalam tabung, untuk kimia darah ini better kita simpan atau kita kirimkan dalam bentuk plasma maupun serum murni tanpa RBC. Kenapa? Karena RBC itu mereka bisa lisis dan sehingga pada saat lisis mereka akan mengkontaminasi plasma dan serum kita. Nah, kita bisa lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5-10 menit, kemudian kita pisahkan plasma dan serum. Nah, pada saat sudah dipisahkan, ini kita bisa simpan ke dalam kulkas ataupun freezer. Nah, Bapak Ibu untuk digambar, ini ada beberapa tabung ini serum. Nah, dari yang paling kiri ini agak merah, kemudian yang paling kanan yang paling bening. Nah, 3 yang di sebelah kiri ini sebenarnya tidak kita rekomendasikan untuk pengujian sampel. Mengapa? Karena mereka bisa membuat bias dari hasil kimia darah kita. Nah, di sini ada yang namanya pengemasan triple packing system, di mana kita ada primary, pengemasan primer, kemudian pengemasan sekunder. Nah, ini yang pengemasan primer, ini contohnya adalah tabung darah, kemudian kita berikan absorben, terus kita masukkan ke dalam secondary packaging. Nah, ini bisa menggunakan botol atau kita menggunakan plastik clip. Kemudian untuk tersier ini kalau kita mengirimkan keluar dan kalau kita menggunakan es nanti di antara secondary dan tersier. Baik, di sini ada beberapa troubleshooting dari pre-analytic. Nah, ini yang sering terjadi adalah kita mengkontak dokter pengirim kita ataupun peneliti untuk menyampaikan bahwa selamat siang dokter, kami dari laboratorium, mohon maaf dokter, sampel yang dikirimkan seperti volume kurang, bla bla bla, atau jendalan darah yang akhirnya kita meminta pengirim kita atau dokter tersebut untuk mungkin tidak ya dok untuk dilakukan resampling. Nah ini sebenarnya situasi yang tidak enak. Kenapa? Karena satu kita merasa bahwa tidak memungkinkan dia dilakukan pengujian karena hasilnya pasti akan bias. Dan yang kedua adalah kadangkala si pasien itu ataupun hewan tersebut sudah pulang atau bahkan sudah dilakukan eutanasi sehingga tidak memungkinkan kita melakukan resampling. Nah, dan kadangkala justru malah ada yang galak. Jadi kitalah yang disalahkan bahwa tadi nggak apa-apa kok, itu pasti lisisnya di lab. Nah, pada sementara loh ini kan preanalisisnya tidak di lab, tetapi itu lebih banyak di luar lab. Nah, ini ada yang lebih galak lagi dan ini sering kita temuin Bapak Ibu semuanya. Jadi di mana kita mohon maaf dok, ini lisis. Akhirnya mungkin dokter itu sabar. Oh iya baik saya resampling. Dia kirim lagi. Dokter mohon maaf lisis ya dokter. Bisa nggak ya di resampling lagi? Oh oke. Jawabannya mulai ketus. Ternyata dia resampling lagi dan 3 kali lisis akhirnya ya galak gitulah. Nah, ini yang mesti kita harus sabar, kemudian kita komunikasikan, setidaknya kita sebagai analis, kita bantu customer tersebut atau dokter tersebut untuk mengidentifikasi sebenarnya masalahnya di mana, gitu. Nah, kadangkala mereka ngotot, tetapi begitu kita tanyakan, dokter tadi pakai spuit apa? Oh, saya pakainya spuit 1 mili. Oh ya jelas lisis pasti, gitu. Jadi kadang-kala seperti itu. Atau sebenarnya mereka merasa bahwa oh saya sudah melakukan semua bla bla bla, tetapi sebenarnya kita lihat bahwa cara mereka masih kurang smooth. Nah, di sini sering kali situasi terjadi di lapangan seperti itu. Nah, ada juga yang modelnya peneliti. Mereka minta, oh saya minta dilakukan total kolesterol, bla bla bla, LDL, kemudian SGPT dengan parameter yang banyak banget. Dan akhirnya dia tanya, volumenya butuh berapa? Ya 500 mikron ya dokter gitu. Nah ternyata, tada, hewannya adalah mencit.
kita mengambil 500 mikron serum dari mencit kayaknya impossible ya. Jadi karena kita harus mengambil whole blood-nya adalah 1,5 mili. Nah, otomatis itu tampaknya akan lebih beresiko. Nah, di sini kecuali memang mencit itu akan istilahnya sudah tahap akhir di mana dia tidak kita berikan perlakuan lagi atau malah akan di eutanasi. Nah, tetapi mungkin nanti menjadi masukan bagi Bapak Ibu peneliti pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian ini perlu dipertimbangkan akan menggunakan hewan apa, kemudian pengujiannya apa, kemudian nanti pengujian tersebut menggunakan sampel apa sehingga nanti akan menjadi pertimbangan dalam membuat desain penelitian. Karena ada beberapa kasus di mana peneliti itu sudah jalan penelitian tetapi mereka bingung, wah ini diujikan di mana karena tidak ada lab yang bisa mengujikan tersebut. Atau ya balik lagi bahwa parameternya terlalu banyak sedangkan volumenya terlalu sedikit gitu. Nah, oke, baik. Ini yang ketiga adalah prinsip dari running atau pemeriksaan kimia darah. Baik, ini kita masuk pada tahap analisis, di mana kita sekarang sudah masuk di sebuah ruangan laboratorium. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membayangkan sekarang kita ada di dalam ruang pengujian. Nah, yang tadi kita masih di luar laboratorium. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada di ruang pengujian. Nah, untuk pengujian laboratorium ini ada key point-nya, yaitu 3 pilar penting. Yang pertama adalah manajemen laboratorium, yang kedua adalah instrumen laboratorium yang mendukung, dan yang ketiga ada analis yang kompeten. Nah, di sini tadi saya mendengar dengan sangat jelas bahwa di lab sentral ini analisnya sudah tersertifikasi ya, dan itu luar biasa. Nah, ini menjadi jaminan bahwa hasil yang diujikan harus lebih sangat akurat untuk dan representatif terhadap kebutuhan kita. Nah, pilar inilah yang mendukung dari proses analisis. Oke, di sini apa sih peran manajemen laboratorium? Nah, manajemen laboratorium ini ada yang namanya manajemen mutu dan akreditasi. Nah, di mana di sini adanya penerapan validasi metode, fasilitas pemantauan mutu eksternal, audit, dan evaluasi. Nah, di sini kita dalam mengerjakan kimia darah, ini kita masih membahas satu instrumen kimia darah. Nah, bagaimana kita tahu bahwa angka yang keluar dari alat tersebut itu sudah sewajarnya atau sudah seharusnya? Kadang-kala kan kita menjadi pertanyaan. Misalkan saya memasukkan sampel untuk uji kolesterol dengan hasil 100 mg per dl. Nah, saya berpikir, ini udah benar belum ya? Jangan-jangan enggak. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Nah, di sini sistem manajemen itu menjaga supaya alat tersebut itu selalu atau semua sistem itu terjaga supaya kita menghasilkan angka yang presisi terhadap sampel tersebut. Nah, kemudian ada manajemen logistik dan rantai pasok. Nah, ini juga sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk pengadaan atau kalau nanti mau menambah alat instrumen laboratorium. Di sini kita beli alatnya di mana, kemudian beli reagennya di mana, kemudian ada teknisinya enggak. Nah, ini menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena kadangkala kita selalu atau kita terbuai atau kita mungkin beli alat itu hanya beli, tetapi kita tidak berpikiran bahwa oh iya ya ternyata butuh reagen, oh iya ya ternyata dia closed system. Nah, kita harus paham yang namanya closed system dan open system. Closed system itu artinya alat itu tidak bisa menggunakan reagen lain selain dari distributor tersebut. Nah, open system itu berarti dia bisa bebas menggunakan merek apapun gitu. Nah, kemudian juga ada manajemen kadaluarsa maupun penyimpanan. Nah, ini kadang-kala terjadi bahwa kita tuh lupa bahwa oh ternyata reagen A itu harus disimpan pada suhu minus 4. Oh ternyata dia bisa suhu ruang, oh ternyata dia harus freezer. Nah ini kita harus paham, kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti dari prosedur tersebut, ini akan terjadi kerusakan reagen. Nah reagen yang rusak otomatis tidak akan menghasilkan angka yang tepat.
Nah, apalagi yang kadaluarsa. Mungkin ada yang, oh ini masih kadaluarsa, masih bisa dipakai, tetapi itu sangat beresiko dan tidak sebaiknya tidak perlu digunakan. Dan ada yang namanya open stability. Nah, open stability itu artinya adalah meskipun tidak melebihi masa expirednya, tetapi dia waktu maksimal kapan reagen itu bertahan setelah dibuka gitu. Nah, kemudian manajemen sumber daya manusia. Di sini kita perlu menjaga supaya teknisi ataupun analis kita selalu berkompeten dan dengan pelatihan, update skill-nya untuk melakukan pengujian kimia darah. Nah, kemudian manajemen sarana dan K3, kemudian maintenance, ini sangat penting. Tadi juga telah disampaikan bahwa jangan lupa ini teknisinya di mana nanti kalau alat ini rusak gitu. Nah, instrumen laboratorium utama ini adalah chemical analyzer. Ini yang pendukungnya adalah centrifuge, micropipette, tip, dan tabung. Nah, untuk instrumen analyzer ini ada beberapa macamnya, ada beberapa variasinya, tetapi secara garis besar ini bisa kita bagi menjadi yang otomatis dan semi otomatis. Nah, untuk yang otomatis kita benar-benar fully, jadi kita masukkan sampel, kemudian mereka memproses alat tersebut, kemudian hasil keluarlah angka. Nah, tetapi yang semi otomatis ini ada proses di mana sebagian itu dikerjakan oleh human atau analis, dan Maaf dok, sebagian dibaca ya. ini ada notifikasi yang muncul ya di layar komputer dokter. Bisa tolong klik Bisa sembunyikan aja disembunyikan dulu dok, itu karena dokter. menutupi PPT-nya dok. Ya, Oke, udah mantap. terima kasih dok. Sebentar. Sudah? Sudah dok. Oke, sekarang pakai maaf sebelumnya. Nanti kalau ada sesuatu silakan disampaikan. Baik, sudah oke? Kita lanjutkan? Sudah oke. Oke, baik. Nah, kemudian untuk semi otomatis itu berarti perpaduan antara yang manual dan otomatis. Nah, ini biasanya kita perlu melakukan pencampuran atau peracikan reagen, kemudian pembacaannya oleh mesin. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya masing-masing tetap ada. Kalau untuk yang otomatis itu jelas lebih praktis ya, tetapi mungkin kelemahannya adalah ada beberapa yang otomatis itu mesinnya sangat besar, sangat mahal, kemudian membutuhkan reagen yang sangat banyak. Nah, kemudian kalau yang semi otomatis itu lebih sederhana karena dia bisa melakukan beberapa pengujian, tetapi kelemahannya ini membutuhkan skill dari analis yang harus bagus untuk pipettingnya terutama. Nah, pada dunia vet ini ada juga yang kimia darah yang in-house, dan ini sangat-sangat praktis banget di mana sebenarnya kayak dokter pun bisa melakukan itu secara secara belajar dan langsung bisa. Ini yang modelnya in-house gitu. Nah, kemudian untuk mikropipet, nah ini termasuk faktor yang krusial ya, terutama pada yang kimia darah semi otomatis. Nah, di sini kita perlu manajemen ataupun supervisor itu perlu menekankan bahwa mikropipet itu kalau dia jatuh silahkan melaporkan. Jadi artinya apa? Karena misalkan tidak sengaja terjatuh, nah kadangkala itu bisa merubah dari presisi mikropipet kita sehingga menjadi tidak akurat dalam pipetting. Nah, ini memang harus kita harus kita dukung untuk kalau ada analis yang memang mereka melakukan kesalahan tersebut, nggak apa-apa, ngaku aja gitu, daripada mereka takut mengaku tetapi menjadi impact dari sampel-sampel berikutnya. Walaupun ada konsekuensinya, jangan takut dengan konsekuensi, tetapi itu jauh lebih berbahaya kalau kita diam aja tetapi akhirnya ternyata tidak presisi, begitu. Nah, kemudian running untuk kimia darah, yang pertama adalah kita harus persiapkan alat. Ini mulai dari warming up, QC, kalibrasi, dan ada beberapa alat yang mereka harus update software-nya. Kemudian recheck jenis pengujian, jadi pada saat kita alat sudah siap, kemudian sampel yang akan kita proses itu jangan lupa kita lakukan recheck lagi.
sesuai datanya, mereka minta pengujian apa, kemudian bagaimana identitasnya, kemudian volume dan kondisinya apakah sudah sesuai atau belum. Gitu. Terus kemudian prosedur pengerjaan sampel ini sesuai dengan jenis alat dan reagennya. Nah, keterampilan pipetting ini merupakan fondasi paling krusial dan bekerjalah sesuai prosedur atau SOP-nya. Nah, di sini terutama untuk yang semi otomatis nanti Bapak Ibu harus benar-benar mengikuti aturannya. Apakah dia itu harus R1 kemudian harus diinkubasi dengan water bath dulu selama dengan suhu 37 derajat, kemudian baru sampel, baru R2 dan selanjutnya itu memang harus diikuti. Nah, ini pernah terjadi di ProLab pada saat di awal-awal, jadi di mana kita itu ternyata secara prosedural itu memang setelah reagen 1 ini harus diinkubasi ke dalam suhu 37 derajat. Nah, waktu itu kita menganggap, oh nggak usah lah, nggak apa-apa, 37 kayaknya deket ya sama suhu ruang 27 derajat. Kita berpikirnya kan sempat seperti itu ya waktu itu di awal-awal. Nah, tetapi yang terjadi kenapa ya kok hasilnya kok kayak aneh, QC tidak masuk, kemudian dari validasi kok ini misalkan albumin, loh ini kok nilainya terlalu tinggi nih, nggak cocok nih dengan klinisnya gitu. Nah, ternyata setelah kita evaluasi, nah ternyata suhu 37 derajat untuk inkubasi itu ternyata sangat penting. Jadi itulah kenapa kita jangan step langkah apapun itu karena bisa jadi punya potensi bahaya yang fatal. Nah, di sini ada troubleshooting untuk processing. Nah, ini yang kadang paling sedikit membuat kita harus bersabar adalah dokter itu baru saja mengirim sampel, belum lama dia langsung hasilnya udah ada belum? Kok lama ya? Ini cepetan gitu. Padahal mereka tidak tahu ternyata di dalam lab itu kita harus QC dulu, belum lagi QC-nya itu tidak masuk. Terus belum lagi ternyata kita sampelnya dia hemolisis, kita harus sentrifugasi lagi. Nah, ya tidak apa-apa, kita sabar saja. Tinggal dijawab, mohon bersabar ya dokter, kita usahakan yang terbaik. Begitu. Nah, di sini agak rentan dengan yang namanya instrumen error ataupun human error. Nah, jadi di sini pentingnya peran manajemen untuk menjaga atau meminimalisir error yang terjadi selama proses pengujian. Nah, kemudian pasca analisis, yang termasuk pasca analisis adalah validasi hasil uji sebelum hasil tersebut diserahkan ke dokter ataupun peneliti. Nah, apa yang kita lakukan atau apa saja proses-prosesnya adalah yang pertama, tinjauan hasil, kita melakukan review dan validasi, kemudian di sini ada manajemen nilai kritis atau critical value, kemudian pembuatan laporan hasil, dan manajemen sampel pasca pengujian. Nah, ini secara ilustrasi. Nah, apa saja prosesnya? Di sini ada analisis, kemudian di sini ada verifikasi hasil di mana data yang keluar dari pengujian tersebut akan dilakukan oleh analis atau ATLM itu untuk verifikasi data pasien, kemudian verifikasi kualitasnya, kemudian pengulangan apabila diperlukan. Di sini analis ini apabila merasa kok hasilnya aneh ya, kok kayak nggak cocok ya, kok fisik sampelnya tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh mesin. Nah, di sini kita perlu berpikir bahwa apa yang salah ya? Apakah mesinnya, apakah sampelnya, atau apakah tadi waktu kita running kayaknya kita agak salah gitu dengan harusnya mungkin 5 mikron, kita masukinnya misalkan 10 mikron. Nah, jadi di sini adalah proses di mana analis tersebut ini melakukan verifikasi. Dan pengulangan ini apabila diperlukan. Nah, setelah proses ini dinyatakan lulus, hasil ini akan kita lakukan atau kita kirimkan ke patolog atau penanggung jawab laboratorium atau kepala laboratorium untuk dilakukan validasi hasil. Nah, di sini validasi ini akan mempertimbangkan korelasi dengan riwayat pasien pada saat dia diterima. Nah, di sini adalah peran dari patolog itu untuk melihat apakah angka-angka itu sesuai dengan
keseluruhan atau sesuai dengan patogenesis dari suatu penyakit tertentu, dan kemudian juga bisa melakukan analytical delta kritis. Jadi kita melihat data pasien tersebut dari sampel-sampel sebelumnya, kemudian juga bisa melakukan konsultasi bila perlu pada dokter pengirimnya. Nah, ini kadangkala kita juga melakukan yang ketiga, jadi di mana tampaknya kita kok ragu-ragu ya, mulai dari verifikasi dan validasi patologi ini merasa bahwa kok kayak berat untuk mengeluarkan hasil. Akhirnya kita telepon dokter itu untuk menanyakan, dok ini kasusnya apa? Kemudian kucingnya tadi pada saat dilakukan sampling ngamuk nggak? Atau gimana? Nah itu juga pernah terjadi pada saat pengiriman sampel hewan. Jadi dia sangat anemia, dan anemianya itu kan darahnya encer, jadi kita sampai sempat nggak percaya apakah bisa seencer itu. Nah, kita tanyakan kepada si dokter ini, kita pertanyaannya memang harus lebih halus ya. Jadi kita tanyakan, dokter kira-kira tadi ada cendalan tidak pada saat sampling, ada masalah tidak pengambilan darahnya. Nah, sebenarnya tujuan pertanyaan itu kita ingin tahu apakah jangan-jangan itu sebenarnya tadi itu ada clotting pada sampel, tetapi clottingnya diambil dicutik, kalau orang Jawa bilang dicutik gitu ya. Jadi sehingga kan tinggal plasmanya aja. Nah, kita sebenarnya pengen tahu, ternyata dokter itu bilang, oh tidak ada kendala kok, memang dia klinisnya anemia. Nah, itu membuat kita semakin, oh baiklah, memang seperti itulah. Jadi akhirnya kita keluarkan hasil pengujian kita untuk diberikan kepada dokter tersebut. Nah, ini adalah prosesnya di mana kita tidak akan sembarangan begitu alat keluar langsung gunakan, tidak, karena ini tanggung jawab dari laboratorium untuk kita benar-benar memberikan hasil yang presisi sesuai dengan kondisi pasien ataupun peneliti. Oke, di post analisis ini ada beberapa poin yang bisa Bapak Ibu gunakan yang terkait dengan kondisi sampel seperti hemolisis dan lipemik. Nah, hemolisis ini akan memberikan hasil yang meningkat semu itu pada parameter seperti enzim-enzim jantung dan hati, kalium dan zat besi. Kemudian akan memberikan hasil menurun semu itu pada natrium. Nah, lipemik itu akan meningkat secara semu itu atau membuat bias itu pada total protein, bilirubin total, glukosa, kalsium, dan fosfor. Dan dia akan membuat nilai itu menurun secara semu pada natrium, klorid maupun enzim ALT, AST, dan amilase. Nah, kemudian untuk ini di layar, ini ada contoh sampel yang mengalami lipemik J Bapak Ibu. Jadi untuk lipemik ini sebenarnya pada gambar mengalami lipemik dan agak sedikit hemolisis karena warnanya agak sedikit pink ya. Nah, untuk yang lipemik itu dia mencirinya adalah berwarna putih dan di atas ini agak sedikit ada busanya. Nah, bagaimana kita melakukan interpretasi? Yang pertama adalah kita mempertimbangkan nilai rujukan spesies ya, karena kita di dunia hewan kita mesti hati-hati, kita tidak bisa menggunakan referensi anjing untuk kucing atau kuda untuk sapi, bahkan kambing dan domba mereka mempunyai nilai referensi yang berbeda, termasuk mencit dan tikus. Ini walaupun sama-sama wujudnya hampir sama, tetapi ternyata sel darah mereka itu komposisinya berbeda. Nah, untuk peneliti, kadangkala kita tidak menggunakan nilai referensi normal, tetapi kita menggunakan nilai dari kontrol negatifnya. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk analisis. Nah, kemudian kita juga memberi tanda bendera atau flag itu dalam arti mana yang nilainya tinggi dan rendah. Nah, kemudian untuk interpretasi umumnya kita kelompokkan berdasarkan fungsi organ tersebut. Jadi, dalam menganalisis misalkan sesama fungsi hati kita kelompokkan dalam fungsi hati. SGPT, SGOT, kemudian GGT, ALP, nah itu masuk ke dalam kelompok uji fungsi hati. Nah, untuk ginjal kita masukkan ke dalam fungsi ginjal sehingga nanti pembahasan interpretasinya akan jauh lebih mudah. Nah, evaluasi elektrolit dan keseimbangan cairan. Nah, kenapa kita perlu mempertimbangkan ini? Karena ada beberapa kasus yang namanya dehidrasi itu akan membuat efek domino dari fungsi organ yang lain. Contohnya adalah pasien yang mengalami dehidrasi
kadangkala disertai dengan peningkatan BUN dan blood urea nitrogen. Nah, itu sebagai efek domino dari dehidrasi. Nah, kemudian ada tidak faktor interferensi, misalkan kualitas sampel seperti hemolisis, terus kemudian sampel terlalu sedikit tapi tetap dipaksakan. Nah, itu juga mempengaruhi atau menjadi pertimbangan dalam interpretasi. Nah, terus bagaimana kondisi hewan saat dilakukan sampling? Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan. Contohnya adalah hewan stres atau hewan yang terlalu galak atau hewan yang dia over exercise. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi hasil dari kimia darah. Nah, termasuk juga kalau hewan tersebut dilakukan atau diberikan terapi tertentu, misalkan pasien dengan terapi glukokortikoid. Nah, pemberian dexamethasone dalam jangka waktu lama akan meningkatkan SGPT dan SGOT. Tetapi apakah livernya rusak? Ya, belum tentu karena peningkatan tersebut merupakan respon dari pemberian terapi. Nah, termasuk juga mungkin antibiotik tertentu juga akan berpengaruh terhadap nilai SGPT dan SGOT. Nah, ini mungkin Bapak Ibu apabila kita membahas tentang interpretasi, tetapi dari sudut patologis, prinsipnya adalah ada 5. Yang pertama, angka itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi artinya angka yang dari lab itu kita tidak bisa melakukan oh ini SGPT-nya tinggi, oh pasien ini mengalami hepatitis, oh tidak bisa. Kenapa? Karena kita memerlukan data pendukung. Sebagai contoh ya SGPT tinggi karena dia konsumsi dexamethasone. Nah, itu kan bukan berarti dia mengalami hepatitis. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah yang terlihat normal tidak selalu 100% normal. Artinya apa? Contohnya SGPT dan SGOT tadi. Nah, SGPT, SGOT itu akan meningkat kalau kerusakan livernya sudah di atas 70%. Nah, tetapi kalau kerusakan ataupun hepatocyte necrosisnya kurang dari 70%, ya dia nilainya akan normal. Atau justru peningkat kerusakan livernya itu sudah 90% dan terjadi secara kronis, di mana terjadi sirosis malah SGPT itu bisa jadi normal. Nah, ini yang perlu berhati-hati. Nah, yang ketiga adalah satu perubahan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Nah, ini contohnya misalkan kayak kasus total protein yang tinggi. Nah, apakah itu karena dehidrasi, tetapi juga bisa disebabkan karena inflamasi. Nah, kemudian ada efek domino. Efek domino itu contohnya misalkan pasien mengalami anemia hemolisis, kemudian dia juga dalam jangka waktu lama yang kronis sehingga akhirnya mempengaruhi fungsi ginjal. Nah, sehingga pada saat ginjalnya terpengaruh, terjadi penurunan filtrasi glomerulus, akhirnya meningkatkan meningkatkan BUN dan kreatinin atau kita sebut sebagai azotemia. Nah, tetapi ini bukan berarti primary disease-nya adalah azotemia atau penyakit ginjalnya, tetapi sebenarnya primary disease-nya itu adalah sesuatu yang menyebabkan anemia sehingga mempengaruhi kerja dari ginjal. Nah, ini efek domino. Nah, kemudian ada juga yang overlapping. Nah, overlapping ini adalah dua kasus yang terjadi bersamaan, tetapi mereka tidak berkaitan sama sekali. Nah, ini misalkan contohnya adalah misalkan pasien itu mengalami infeksi virus, tetapi dia juga ada penyakit kulit skabies misalkan. Nah, keduanya itu tidak saling berpengaruh, tetapi dia terjadi overlapping, begitu. Baik, seperti ini mungkin yang bisa saya paparkan. Mari kita sharing, mari kita diskusi. Mungkin Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi, atau mungkin Bapak Ibu ada pengalaman yang bisa diceritakan di forum ini, kita akan menambah wawasan kita, terutama tips and trick misalkan, monggo nanti senang sekali kita bisa berdiskusi di waktu ini.
Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Kurnia atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait alat chemistry analyzer ini, Bapak Ibu bisa bertanya dengan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Apakah ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermon dari Fakultas Peternakan UNAN. Ini karena menyangkut dengan hewan juga nih, darah. Saya mau analisa darah di sini, terutama kayak bun di sini atau level nitrat di dalam darah ini. Itu kita analisis di labor umum di sini, apakah itu bisa? Karena ini tadi ada perbedaan komposisi tadi antara hewan dengan manusia, itu satu. Ya, pertanyaan itu. Yang kedua, ini untuk melihat tadi saya sampaikan karena saya terlambat di sini, masuk di sini. Di sini kalau kita melihat gejala-gejala tadi yang disampaikan kan macamnya ada SGPT, SGUT, segala macamnya disampaikan. Saya mau bertanya ya, kalau untuk ternak ya, karena di sini ternak kami di sini khususnya dalam nutrisi ilmu ternak di sini ya, terutama ternak besar. Di sini kami selalu mempertimbangkan dalam memberi formulasi ransum, kami menyusun ransum itu kita nomor satu kita harus ada keseimbangan antara protein dan energi. Nah, seandainya terjadi kelebihan energi atau pemberian lemak, walaupun kita lemak nih ada batasnya, ini akan terjadi arteriosklerosis umpamanya. Apakah itu di ternak ada berlaku itu? Tuh, karena saya melihat hasil-hasil penelitian ada yang di istilahnya itu teknis sekali saya sampaikan, cuma ada gejala-gejala itu katanya di ternak, arteriosklerosis. Yang kedua, mengenai diabetes juga. Nah, ini pada ternak terjadi. Nah, ini perlu juga di sini analisis dari darah itu ya. Di sini yang penyakit-penyakit yang di sini maksud saya antara ternak di sini ya, di sini dengan manusia di sini untuk analisisnya atau apa gejala yang timbul ini apakah bisa disamakan. Banyak penyakit arteriosklerosis, saya pernah baca itu hasil penelitian ada gejala itu. Yang karena joint disease, ada joint disease mungkin Ibu pernah dengar di sini apa sakit kuning atau seperti apa, itu terjadi juga pada hewan. Nah, itu. Nah, termasuk di sini yang SGPT, SGUT. Dan saya tertarik sekali tadi analisis saya kembali lagi, analisis bun ini. Karena ini keseimbangan energi protein. Saya perlu juga di sini mempertanyakan labor yang ada di UNAN ini apakah bisa untuk analisis kayak tadi bun di sini atau nitrate di sini, banyak levelnya berapa di darah itu, karena ini salah satu dampaknya besar sekali terhadap reproduksi, terhadap apa nantinya. Nah, ini atau kita kenalnya blood coklat istilahnya, mungkin pernah dengar Ibu di sini ya, darah coklat karena akibat kekurangan oksigen terikat oleh nitrit ini hemoglobin berikatan sehingga mengikat oksigen terganggu. Nah, itu yang perlu saya tanyakan di labor sini, bisakah menganalisis salah satu menyangkut dengan keseimbangan energi protein, bisa alantoin bisa dianalisis. Ini ada namanya derivat, istilah derivat purin. Salah satu analisisnya alantoin, bukan hiposantis. Saya bertanya di sini bisa nggak dilakukan analisis alantoin, bun maupun nitrat darah daripada hewan. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya menyangkut penyakit yang bisa nggak disamakan dengan di hewan. Pokoknya tadi saya sampaikan ada arteriosklerosis segala macam itu. Itu saja, terima kasih. Baik, Mbak Eva, ini apakah mau ditampung dulu atau boleh saya langsung jawab? Boleh langsung dijawab saja, Dok, tidak masalah. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Herman atas pertanyaan yang diberikan. Ini sangat menarik sekali. Saya senang sekali kita bisa sharing.
Baik, ini yang pertama, ini saya ulangi, nanti mungkin kalau ada yang terlewat mohon disampaikan ya. Ini finally saya akhirnya bisa ada videonya, jadi Bapak Ibu bisa melihat saya seperti apa. Tetapi mohon maaf untuk background-nya ternyata tidak bisa muncul. Ya, ini Mbak Eva ini mungkin karena terbiasa di belakang layar, jadi agak agak apa? Agak butuh effort juga ini untuk menyusun kata-katanya kalau di sini. Baik, mengenai apakah kita bisa melakukan pengujian kimia darah pada hewan di laboratorium manusia? Benar seperti itu, J, Bapak? Iya, betul. Ya, baik. Sebenarnya apakah kita bisa? Nah, ini bisa-bisa tidak, Pak. Nah, sebenarnya kita masih ada harapan untuk misalkan kita di daerah yang sangat terpencil atau di daerah di mana belum tersedia laboratorium hewan. Nah, sehingga kita berpikir apakah kita mengirim ke laboratorium manusia atau kita terbangkan sampel kita mungkin ke Andalas gitu ya, atau ke Jogja, ke Prolab. Nah, jadi kita akan ada beberapa pilihan. Nah, kalau untuk yang hematologi, ini saya tidak menyarankan ya. Hematologi kita menggunakan lab manusia itu tidak kita sarankan. Kenapa? Karena morfologi selnya sangat berbeda. Bahkan sesama menggunakan analyzer fat hewan, kita misalkan ternyata salah, sampel kucing kita input ke hewannya spesies anjing, hasilnya akan berbeda gitu. Nah, tetapi kalau kimia darah kita masih bisa menggunakan itu, hanya saja analis mereka umumnya tidak akan tidak bisa memberikan jaminan akurasi hasil. Biasanya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi mereka akan mengeluarkan hasil apa adanya karena patolog mereka juga tidak paham bagaimana patolog di hewan karena manusia dan hewan itu punya mekanisme metabolisme yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian kadangkala itu sampel kita itu terlalu ekstrim untuk diterima di laboratorium manusia. Jadi contohnya misalkan ini, mereka minta pengujian dengan minimal volume 500 mikron atau 0,5 mili. Nah, sementara kita hanya hewannya mencit. Nah, itu nggak mungkin kan, sehingga kita lebih kayak nggak bisa masuk ya karena volume kita kurang. Seperti itu. Nah, tetapi selama kondisi sampel kita bagus, kita masih bisa merujuk ke lab manusia, tetapi hanya saja proses validasi hasilnya itu mereka tidak berani untuk menanggung atau menjamin akurasi hasilnya tersebut. Hanya saja mereka lebih ke mesin bisa memproses, keluar angka sudah gitu. Seperti itu, Bapak. Nah, lebih baik kita tetap kirimkan di laboratorium hewan karena sudah ada proses validasi hasil yang sesuai begitu. Nah, kemudian apakah penyakit-penyakit manusia seperti jaundice, penyakit kuning, kemudian aterosklerosis, kemudian penyakit lainnya itu yang ada di manusia itu bisa terjadi pada hewan? Ya, sangat memungkinkan terjadi pada hewan, Bapak. Jadi hanya saja yang paling mirip antara penyakit manusia dengan hewan itu yang paling mirip itu adalah di anjing dan kucing. Ya, seperti kayak jaundice, mereka juga ada gagal ginjal, kemudian hipertensi. Nah, kemudian ada pneumonia. Nah, itu sama juga terjadi pada hewan. Tetapi kalau penyakit infeksiusnya tidak sama, hanya zoonosis. Zoonosis pun patogenesisnya berbeda. Contohnya seperti leptospira. Leptospira pada manusia sangat fatal karena manusia sebagai hospes definitif ya. Tetapi pada kucing dia sebagai reservoir. Kucing malah tidak sakit leptospira gitu. Walaupun dia uji MAT-nya positif. Nah, itu ada yang seperti itu. Kemudian mengenai keterkaitan pakan terhadap aterosklerosis ya. Jadi ini saya pernah dapat kasus khususnya itu justru rentan terjadi pada hewan-hewan yang kita berikan makanan yang tidak semestinya. Contohnya adalah hewan eksotik. Jadi waktu itu terjadi hewan marmoset. Nah, kera marmoset itu kan di alam habitatnya dia memakan sesuatu yang ada di pohon seperti
potongan daun tertentu ya, mungkin Mbak Epa lebih paham jenis-jenis marmoset itu apa aja makanannya. Nah, tetapi pada saat manusia itu, kita itu memelihara marmoset di rumah, kita kandangkan, pasti ada yang namanya perubahan dietnya. Nah, ini waktu itu pernah terjadi, kita melakukan nekropsi postmortem pada marmoset yang tiba-tiba mati mendadak. Nah, ternyata itu ditemukan adanya aterosklerosis yang kita duga adalah karena keterkaitan dengan jenis pakannya. Nah, bagaimana untuk pengujian seperti BUN, kemudian beberapa marker ini terus terang kita bisa melakukan, Pak, asalkan ada reagennya, itu aja sih. Nah, ini keunggulannya dari kimia darah yang semi otomatis ya. Mungkin di Andalas juga semi otomatis ya, kalau nggak salah ya. Nah, selama ada reagennya, kita bisa mengujikan. Itu aja sih. Nah, selama dia kompatibel dengan alatnya, kita bisa ujikan. Nah, kalau yang otomatis ataupun yang sistem closed system itu yang agak susah karena mereka kadangkala tidak tersedia reagennya karena benar-benar didesain untuk kita tidak beli di mana-mana gitu. Seperti itu. Adakah yang terlewatkan, Bapak? Baik, untuk Bapak Herman. Halo. Sudah Ya. menjawab. Bisa ini Bu, saya sambung sedikit Bu ya. Ya, baik. Ada informasi untuk analisis darah ini untuk hewan ini di Sumatera Barat khususnya Kota Padang ada nggak yang terdekat gitu? Nah, maksudnya supaya cepat itu kan ini kita melihat analisis darah yang tadi saya sampaikan mengenai BUN tadi, yang kedua nitrate di sini atau di sini kita melihat itu lemak apa di sini apa karena menyangkutnya sklerosis yang tadi yang saya sampaikan atau penyakit yang lain gejala-gejala yang tadi saya jaundice segala macam itu tadi itu labornya di Sumatera Barat ada nggak? Dan tambahan untuk analisis alantoin. Tadi saya nanyanya ke fakultas ke ini laboratorium UNAN, tapi di luar itu laboratorium yang di Sumatera Barat atau di Padang terdekat ada nggak Ibu memberi semacam saran atau memberi petunjuk kepada kami? Terima kasih, itu saja tambahannya Bu. Baik. Pak, izin menjawab. Ya Dok, izin menjawab. Silakan, Mbak. Kalau untuk pemeriksaan BUN sendiri itu bisa dilakukan di laboratorium sentral Pak. Namun untuk pemeriksaan nitrat itu belum tersedia Pak, karena memang kitnya kami belum ada. Oke, terima kasih. Ya. Baik Pak. Baik Bapak, mungkin menambahkan, memang kadangkala kita ada keterbatasan. Nah, namun dengan sampel yang Bapak peroleh, itu Bapak bisa melakukan preservasi sampel, jadi dipisahkan, kemudian disimpan dalam bentuk serum ataupun plasma, kemudian dibekukan, dan itu masih bisa kita kirimkan. Nah, beberapa pengiriman ini bisa antar kota, bahkan antar provinsi ya. Ini kita sebenarnya di ProLab juga pernah menerima sampel dari luar kota, bahkan dari Pontianak ataupun dari Lampung. Nah, ini bisa menggunakan seperti yang one night service. Nah, itu bisa seperti itu. Terus kemudian kalau kita tidak punya sentrifus, bagaimana kita memproses? Nah, sebenarnya kita bisa melakukan pemisahan secara manual. Jadi sampel itu kita diamkan. Nah, kemudian darah itu kan akan mengendap. Nah, darah akan mengendap, kemudian kan terbentuk plasma ataupun serum. Nah, kemudian itulah yang kita ambil. Kemudian kita diamkan sampai mengendap. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, hanya saja itu pada spesies seperti sapi, itu agak sulit dilakukan karena sapi itu entah kenapa, jadi dia kalau kita endapkan tuh tidak turun-turun eritrositnya. Tapi kalau anjing, kucing, dan tikus maupun mencit itu sangat cepat. Untuk 30 menit itu sudah mengendap, seperti itu. Nah, begitu. Baik, semoga mungkin sesuai ya. Ya, nggak maksudnya tempat di Kota Padang ini di mana gitu Bu, laboratorium yang hewan khusus mengenai hewan gitu, yang terdekat gitu. Saya biasanya perginya ke Bogor atau ke mana ya saya ini, karena itu kan packing segala macam saya udah ini, tapi yang terdekat kan lebih cepat, lebih bagus. Itu maksud saya di sini. Kita biasanya mengiringnya dengan apa namanya vakum apa yang mengambil darah langsung di sana. Kita nggak langsung sentrifuge memisahkan antara serum dengan ini, tapi langsung dalam keadaan raw apa adanya saya kirim itu ya dalam tempat yang istilah pakai batu es atau apa yang tahan gitu ya, apa kristal ya, batu kristal itu bisa sampai
Maaf, maksud saya yang di Padang ini, di Padang atau di Sumatera Barat, di mana yang bisa gitu? Untuk apa, apa namanya istilah untuk analisis Ya. darah tentang hewan khusus gitu, yang terdekat. Itu saja Bu, informasi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Ini kalau untuk di Padang, terus terang saya belum ada informasi ya Bapak. Ini jadikan saya PR saja, nanti saya kalau ada info nanti saya sampaikan. Mungkin seperti lab BPVet, Balai Besar Veteriner, mungkin kalau ada bisa bisa dikirimkan, tetapi saya juga belum tahu apakah alamatnya di mana. Mungkin nanti PR ya Mbak Epa ya nanti. Kolom chat ini ada peserta yang menyampaikan bisa di Balai Veteriner Bukit Tinggi sih, Dok. Nah, Balai Besar Veteriner itu juga merupakan fasilitas laboratorium dari pemerintah dan sudah terakreditasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga ke sana gitu. Hanya Baik, untuk kayak emergensi atau dikirimkan ke Andalas ya, ke lab sentral. Baik, untuk Bapak Oke, Herman. terima kasih. Oh. Ya, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bapak. Baik Dok, berikutnya ini ada yang raise hand dari Ibu Titi Indrawati. Apakah bisa open cam Ibu Titi Indrawati? Ya, baik. Oke Ibu, langsung saja disampaikan pertanyaannya Bu. Saya Titi Indrawati Dok. Saya mau bertanya, ini tadi kan tentang analisis kimia darah ya pada hewan. Nah, yang pertama mungkin saya tujukan ke UNAN. Apakah di lab sentral UNAN ini untuk parameter ini sudah terakreditasi atau belum? Nah, kalau sudah ini mengajunya ke 15189 atau bisa pakai 17025. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dokter sudah menyebutkan adanya validasi untuk parameter ini ya. Nah, tadi saya mengikutinya agak terlambat sih. Jadi yang tadi saya sempat terima itu validasinya ada di pos analisisnya. Kalau tadi Balai kan Veteriner di Bukit kimia Tinggi, klinis Bapak. itu ada pre-analisis, analisis, dan post-analisis. Nah, Balai apakah untuk Veteriner di Bukit Tinggi. validasinya hanya di post-analisisnya saja atau di pre dan analitiknya juga ada? Nah, kalau ada, parameternya apa saja validasi untuk di pre-analitik dan analitiknya. Kemudian yang ketiga, acuan yang dipakai untuk melakukan validasi itu diambil dari referensi apa? Gitu. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Ibu Titi. Selamat siang Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Senang sekali bisa bertemu ya Bu ya. Oke, baik Ibu ini mengenai validasi ya, validasi hasil. Nah, validasi hasil yang tadi saya sampaikan ini adalah validasi proses post analisis di mana tahap terakhir kita melakukan jadi tahap terakhir memastikan bahwa hasil kita itu sudah sesuai, benar-benar sesuai untuk diberikan kepada customer kita. Nah, tetapi sebenarnya pada tahap-tahap sebelumnya itu juga sudah ada proses yang dimana kita, oh ini lolos, kemudian yang hasil akhirnya adalah di post analisisnya. Nah, baik, sebenarnya untuk di pre-analisis ini juga ada, kita menentukan apakah sampel ini layak atau tidak. Nah, di situ juga termasuk ada proses validasi sih, Bu. Jadi kita menilai apakah ini layak uji atau ini tidak. Bahkan sebenarnya ini kita, pengalaman saya, kita tidak bisa terlalu saklek atau terlalu garis keras pada sampel-sampel hewan. Jadi akhirnya kita menerima sampel tersebut tapi dengan catatan begitu. Jadi contohnya kayak tadi kita lihat bahwa warna plasmanya agak merah gitu atau bahkan ada yang totally merah gitu. Nah, tetapi mereka tetap meminta untuk udah nggak apa-apa diperiksa apa adanya. Kita bilang resiko ditanggung sendiri, mereka oke, ya sudah kita terima dengan catatan. Akhirnya seperti itu, walaupun kita kalau secara
secara manajerial ataupun aturan ya itu tidak boleh ya. Nah, itu seperti itu sih. Nah, terus kemudian yang dianalisis itu ada validasi terkait metode ataupun validasi hasil ya. Jadi bukan hasil, maksud saya validasi di instrumen kita. Jadi kayak QC-nya, kalibrasinya, QC-nya seperti apa. Nah, di situ ada proses di mana kita menyatakan bahwa oh ini alat ini sudah siap untuk di-running atau siap untuk digunakan. Seperti Ibu. Jadi kita ada beberapa tahapan yang cukup ketat. Nah, sehingga rangkaian yang panjang ini, nah outputnya adalah angka yang kita keluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Karena waktu itu sempat waktu zaman dulu saya praktek Ibu, jadi saya sempat komplain dengan analis ataupun laboratorium di mana saya mendapatkan angka yang tidak sesuai sehingga saya memberikan terapi yang salah kepada pasien saya. Malah sekarang saya yang di lab, jadi sudah merasakan. Oke, seperti itu Ibu. Terus kemudian kalau untuk sumber referensinya kalau selama itu ISO, kalau kita menggunakan ISO pasti ada nggih Bu, nggih ada di situ. Nah, terus kemudian referensi yang selama ini saya gunakan terus terang kita masih lebih ke ilmuwan patologi patologi saya. Jadi kalau plasma merah ini akan seperti ini. Nah, itu juga kombinasi sebenarnya Ibu. Tetapi dari sistem manajerial di situ untuk yang akreditasi itu pasti ada di situ tahapnya. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya sampaikan, yang bisa sharing. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau barangkali ada yang bisa sharing juga. Nah, monggo silahkan. Ya, terima kasih Dok atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Titi Indrawati. Masih ada satu lagi yang berada di UNAN sudah terakreditasi belum ya? Khusus untuk validasi pemeriksaan kimia darah untuk kemisi anonim ini Bu, belum ada ISO yang kami acu sih Bu. Oke, berarti belum terakreditasi ya? Khusus untuk pemeriksaan ini belum Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi Ibu Titi Indrawati? Cukup Ibu? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Titi Indrawati. Berikutnya ada lagi yang raise hand peserta dari Ibu Rita Maliza. Apakah bisa open cam Ibu? Baik. Bisa, Eva. Terima kasih kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dokter. Saya salam kenal Ibu. Di sini saya mau menanyakan, kebetulan saya selalu di penelitian pasti akan ada profil darah, sudah sering mengerjakan. Nah, di sini terkadang kami ingin sampel kami panennya ya, istilahnya panen ya kalau kami di tikus di hari Minggu. Jadi kami tunggu dulu rumah sakit atau lab sentral buka Senin. Jadi kami keeplah darah ini di kulkas 5 derajat. Ya. Nah, kondisinya bagus, tidak hemolisis, tidak ada pembekuan dan bagus. Akan tetapi hasilnya tetap tidak terbaca nanti. Ada beberapa yang tidak terbaca. Nah, saya mohon informasi bagaimana penyimpanan sampel yang baik, berapa lama sih, dan suhu yang tepat berapa. Yang pertama. Yang kedua, kadang kan kita sampling hewan uji kita pada tikus itu ada yang jantan, ada yang betina. Nah, adakah nilai rujukan yang berbeda nantinya untuk profiling darah jantan, tikus jantan dan betina? Karena kita tahu ada perbedaan fisiologis dan nantinya yang betina. Terus yang ketiga pertanyaan saya, selama ini kan kita menyangka masalahnya di sampel darah. Kira-kira ada nggak yang harus kita perhatikan nantinya di alat gitu? Misalnya kita kalau pakai LC-MS atau GC-MS kan kolomnya ya, ada pemotor di kolom. Kalau di alat profiling darah yang harus diperhatikan juga agar hasil kita itu tidak kontaminasi atau mendapatkan hasil yang
diinginkan itu apa yang harus diperhatikan? Pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rita. Salam kenal Ibu, selamat siang. Ini untuk profiling yang dimaksud apakah hematologi ya Ibu? Kayaknya sih memang harusnya hematologi ya. Ya, hematologi, profiling darah. Oh nggih, baik hematologi. Untuk hematologi ini misalkan terpaksa kita tunda pengujiannya dikarenakan lab itu tutup. Ya, untuk sampel tersebut itu bisa kita simpan. Itu yang pertama, pastikan bahwa volume kita pada saat sampling itu volume sudah sesuai dengan tabung, sesuai dengan ukuran tabung. Nah, ini bahkan ini sedikit bocoran ya Ibu. Kalau untuk yang hematologi kita tabung microtiner itu ada 3 merek yang kita rekomendasikan karena kita nilai dia paling bagus untuk menjaga kualitas sampel. Nah, 3 merek itu sebenarnya bisa Ibu gunakan untuk mencegah kerusakan sampel lebih dini. Tetapi balik lagi bahwa kerusakan itu juga ada keterkaitannya dengan proses sampling, sehingga mudah-mudahan semuanya proses sampling bagus. Nah, tabungnya bagus. Nah, kemudian untuk penyimpanannya sendiri golden time atau waktu emasnya itu kurang dari 6 jam. Nah, kurang dari 6 jam itu yang waktu emasnya. Nah, tetapi apabila lebih dari 12 jam atau bahkan lebih dari 24 jam, apa yang terjadi? Nah, itu akan ada beberapa perubahan seperti eritrosit itu mostly tidak akan berubah banyak ya selama dia plasmanya tidak lisis. Kemudian tetapi morfologi dari leukosit itu akan mengalami perubahan. Jadi kadangkala leukositnya itu modelnya dia sudah kayak menggembung-gembung atau dia sudah mulai membesar ukurannya. Nah, bahkan kadangkala trombosit itu ada yang mulai clumping. Nah, di sini apabila Ibu terpaksa melakukan penundaan akibat situasi, nah yang bisa kita lakukan adalah better kalau Ibu melakukan pengujian itu menggunakan hematologi yang 5 div. Ya, 5 div. Kenapa? Karena 5 div itu minimal 5 div lah. Karena 5 div itu sudah ada metode laser scatter. Jadi di mana nanti si alat ini akan mengidentifikasi berdasarkan morfologinya. Tetapi kalau yang 3 div itu identifikasi selnya masih impedance atau berdasarkan size. Nah, di sini ini rentan terjadi miss pembacaan. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan klarifikasi atau melakukan review lagi dengan ulas darah. Nah, ulas darah kemudian kita lihat diferensial leukositnya kita hitung lagi. Terus kemudian trombositnya apakah ada clumping seperti itu, Ibu. Jadi beberapa faktor yang bisa terpengaruh seperti itu. Kemudian penyimpanan sampel Ibu sebenarnya kalau pada kulkas itu kulkas biasa ya suhu 0 sampai 4 derajat itu sudah bagus Ibu. Terus kemudian nilai rujukan apakah ada yang nilai rujukan berdasarkan jenis kelamin. Nah, sebenarnya ada, Bu. Jadi, kita menggunakan nilai rujukan itu pada tikus maupun mencit itu berdasarkan jenis kelamin itu memang berbeda. Terus yang kedua adalah berdasarkan usia itu juga berbeda. Sehingga pada saat kita menerima sampel dari tikus maupun mencit, kita selalu minta ini jenis kelaminnya apa, usianya berapa, karena nanti nilai referensi yang akan kita gunakan itu berbeda. Begitu. Terus, seperti itu, apakah ada yang terlewat mungkin? Baik, terima kasih. Tadi ada yang terlewat. Kalau untuk alatnya kita perlu perhatikan apa ya? Iya Bu ya, Dok ya. Oh ya. Sama satu lagi, saya tadi kelewat masuk di tengah. Apakah di presentasi dokter sudah dijelaskan referensi untuk yang tikus, umur, bitapan umur dan juga jenis kelamin untuk dijadikan
acuan atau standar nilai gitu, atau kami boleh dapat informasi mengacu kemana? Karena di pelayanan kadang mereka tidak menanyakan hal-hal sedetail itu gitu. Jadi kami nantinya si peneliti juga akan menyesuaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu sudah diingatkan. Nah, untuk alat, apakah bagaimana kita ini berarti fokus ke hematologi ya Ibu ya. Nah, kalau untuk hematologi yang harus kita perhatikan adalah satu, bagaimana kita melakukan maintenance alat itu sehari-hari. Nah, misalkan Ibu dari sudut pandang laborannya, ini kita lihat bagaimana kita blank check-nya apakah normal atau tidak. Terus kemudian pada saat kita running tanpa sampel, apakah hasil trombositnya itu di bawah 10 atau tidak. Terus kemudian bagaimana tentang maintenance-nya apakah dilakukan setiap bulan. Terus kemudian open stability reagennya apakah melebihi 2 bulan atau tidak. Karena kalau untuk hematologi itu open stability reagennya itu umumnya adalah 2 bulan. Jadi meskipun 2 bulan itu masih sisa 100 liter gitu, 100 mililiter atau 1 liter atau bahkan masih sisa 10 liter ya kita harus buang, kita nggak bisa pakai karena itu membuat error nanti hasilnya. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa hasil hematologi kita kok aneh. Nah, ini sebenarnya kalau untuk yang hematologi saya lebih menilai yang pertama adalah parameter di MCHC. Nah, MCHC itu tidak boleh melebihi dari batas nilai normalnya atau peningkatan MCHC. Kenapa? Karena peningkatan MCHC ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor karena lysis sampel, yang kedua adalah faktor patogen patologis dari penyakitnya atau faktor adanya clumping trombosit. Nah, ini yang perlu kita lihat yang pertama. Terus yang kedua adalah kesesuaian dengan diferensial leukositnya. Kalau tikus dan mencit, diferensial leukosit itu dia lebih dominan oleh limfosit ya. Nah, kecuali kalau ibu melakukan penelitian terhadap terapi tertentu atau perlakuan tertentu. Nah, apalagi tadi ya Bu ya. Nah, kemudian mengenai clumping trombosit itu kita bisa lihat dari histogramnya. Jadi nanti di histogramnya apakah harusnya kurvanya kan dia agak seperti gunung cantik gitu ya. Tetapi kalau dia agak naik terus lurus terus habis itu dia naik menjadi eritrosit, nah itu berarti ada kemungkinan clumping trombosit. Jadi kita perlu melihatnya balik lagi seperti itu, kita cross check-nya dengan ulas darah, membuat ulas kemudian kita lihat secara manual. Terus mengenai sumber referensi. Nah, ini karena keanekaragaman sampel hewan, kadangkala kita juga menerima sampel-sampel yang unik seperti buaya, kemudian ikan hiu paus, kemudian penyu, bahkan ada yang hewan-hewan eksotik lainnya. Nah, ini pada akhirnya kita menggunakan sumber referensi tersebut dari jurnal penelitian. Jadi kita cari di jurnal penelitian yang kira-kira sesuai dengan kasus tersebut, itu yang kita gunakan. Seperti itu Ibu. Nah, tetapi kalau ternyata kita sudah dari laboratorium kita sudah berusaha, misalkan kayak kemarin itu kita sampel OA, kita dapat sampel OA, tetapi kita tidak menemukan nilai referensi OA itu berapa, sehingga kita adanya makaka atau kera ekor panjang, kita sampaikan ke pengirim untuk bahwa kita punyanya ini apakah bisa diterima atau tidak. Nah, nanti tergantung dengan dokter yang memeriksa, mereka akan melihat kira-kira cocok nggak angka tersebut atau interpretasinya nanti dengan kasus klinisnya atau kliniknya seperti itu. Terus kadangkala kalau pada tikus dan mencit itu kita pernah dapat yang meskipun seks dan umurnya sudah sesuai, tetapi ternyata nilainya tidak cocok dengan referensinya. Jadi terkesan meningkat yang patologis, tapi si hewannya tuh baik-baik saja misalkan. Nah, itu ada juga keterkaitan dengan diet yang diberikan. Nah, itu juga akan mempengaruhi nilai normal. Sehingga kalau penelitian biasanya kita serahkan kembali apakah mereka bisa menggunakan nilai referensi yang kita punya atau justru kontrol negatif lah yang menjadi nilai
referensi normal dari desain penelitian tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, benar. Selama ini kami susah mencari referensi baik dari textbook, kalaupun dari jurnal bisa jadi perbedaan gitu, baik pakan yang diberikan dan juga keadaan fisiologis animal host-nya gitu. Jadi sama ini kami pakailah yang kontrol negatif gitu. Tapi kami juga pengen belajar gitu, apakah ada informasi referensi textbook dan bagaimana. Sama ini Ibu belum juga menemukan gitu. Ada, tapi kadang berbeda hasilnya gitu. Jadi belum tentu juga berbeda itu kita tidak normal ya dalam keadaan dia mengalami ada patologis atau sakit karena bisa jadi ada perbedaannya tadi kondisi animal house-nya dan juga makanan tadi gitu. Baik, terima Iya, kasih betul. atas Betul, Ibu. jawabannya lengkap sekali. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Apakah Bapak dan Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Em, Baik dok, mungkin selagi masih menunggu peserta lain membuang pertanyaannya, Eva izin bertanya juga ya dok. Silakan, Mbak Eva. Baik dok, terkadang kita juga menerima sampel dari pelanggan yang bertanya bahwa apakah untuk pemeriksaan kimia darah ini eh, dengan metode pengambilan sampel darahnya itu ada yang lebih direkomendasikan dok, misalnya nih apakah bisa melalui vena ekor, sinus retroorbitalis atau melalui jantung seperti itu. Apakah ada pertimbangan ilmiah dalam pemilihan metode tersebut dok? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Mbak Eva. Ini mengenai kita mau ambil darahnya di mana, ya kan? Betul. Nah, baik. Ini juga menjadi pertimbangan pada saat preanalisis kita mau melakukan pengujian, mau melakukan sampling ya. Baik. Setiap vena itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, apakah kita mau menggunakan vena yang mana itu juga tergantung juga dengan kondisi di lapangan, terutama pada hewan. Nah, beberapa kasus seperti hewan anjing, kucing, terus kemudian hewan besar itu pertimbangan lebih ke arah bagian mana yang bisa di handling. Jadi contohnya misalkan kayak kuda. Nah, kuda itu kan dia agresif misalkan dan dia bisa menyepak langsung ke kaki belakang sehingga yang paling memungkinkan kita ambil pada vena jugularis. Nah, atau misalkan pada kucing yang dia sangat reok banget ya, sangat galak gitu kayak terbang, kucing terbang gitu. Jadi kita mengambil pada kaki belakang. Nah, itu juga memungkinkan ataupun kaki depan memungkinkan. Atau pada pasien yang justru dia sudah kolaps sehingga kita ambil di jugularis. Nah, itu masih oke. Tetapi pada hewan tertentu seperti yang poikilotermal itu semakin jauh lokasi venanya dengan jantung ada perbedaan nilai yang seolah-olah semakin agak anemia gitu. Nah, itu pada hewan yang poikilotermal. Tetapi kalau untuk yang hewan-hewan hewan-hewan yang mamalia itu so far tidak terlalu berpengaruh kecuali pada kalau kita mengambil langsung pada jantung. Nah, itu berbeda. Darah pada jantung dengan darah pada sirkulasi itu berbeda gitu. Jadi nanti interpretasinya juga hasilnya akan berbeda. Terus kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah kita mengambil darah pada vena yang sudah hematom. Nah, ini pada kasus ayam ataupun yang seperti burung itu kan venanya sangat mudah pecah ya. Jadi dia begitu kita gagal dia akan hematom. Nah, hematom itulah yang kita tidak boleh ambil. Jadi meskipun itu sangat menggoda untuk diambil ya, wah gede banget gitu ya. Tapi itu tidak boleh diambil. Kenapa? Karena dia sudah ekstravaskular, dia akan bercampur dengan cairan-cairan tertentu, terus kemudian akan membuat lisis dan menjadi kontaminasi itu. Nah, terus kalaupun ada kontaminasi, nanti akan mempengaruhi hematokrit. Nilai hematokrit kemudian
apalagi ya Vena. Nah, itu yang poikilo. Terus kemudian selain itu juga sifat Vena misalkan mana yang misalkan kita butuh darah sekian mili. Nah, mana vena yang dia bisa menampung darah dengan jumlah banyak. Nah, itu juga berpengaruh. Contohnya misalkan kalau pada kucing maupun anjing. Nah, tekanan darah yang paling kuat itu ada di jugularis. Nah, tetapi pada hewan yang masih sehat, mengambil pada lokasi jugularis itu sangat berisiko. Nah, alternatif kita menggunakan pada sepalika atau yang kaki depan. Nah, kalau pada saat dia kolaps, justru vena sepalika itu volumenya sangat sedikit, jadi kita tidak menyarankan ambil di situ. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Gitu. Terus kemudian lokasi kenyamanan, terus keamanan, kemudian ada juga kenyamanan klien. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi pada saat kalau kita praktisi di klinik itu restrain pasien anjing dan kucing yang tampak brutal gitu, kliennya juga akan komplain ya. Gitu, atau kucing yang dramatik itu juga akan membuat situasi menjadi sedikit complicated. Gitu. Ya, memang yang paling besar memang jugularis, tetapi kalau itu tidak mungkin kita bisa ambil ke vena sepalika. Terus atau pada vena caudal itu juga bisa. Nah, ini yang sebenarnya menantang itu adalah pada hewan-hewan eksotik ya, di mana venanya itu justru malah tidak terlihat, seperti kura-kura, kemudian ikan, itu venanya justru tidak terlihat gitu. Oke. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oh, baik. Ibu Titik Indrawati raise hand lagi ya? Iya. Oke, baik. Silakan Ibu. Masih boleh bertanya lagi ya? Boleh Ibu. Boleh Ibu. Ada yang ketinggalan tadi. Tadi masih tentang validasi ini Dok. Ya, tadi kan dokter menyebutkan validasinya itu pada instrumen dengan bahan QC, ya kan? Bahan quality control ya, atau QC. Nah, bahan QC-nya itu kalau boleh tahu, apakah itu bawaan dari alatnya atau memang itu bisa diperoleh di penyedia lain yang bukan penyedia alatnya gitu? Ya, baik. Terima kasih Bu. Jadi untuk bahan QC itu kan umumnya kita menggunakan 2 QC ya, QC1 dan QC2. QC1 biasanya untuk mengevaluasi untuk yang nilainya rendah, kemudian QC2 untuk mengevaluasi yang nilainya tinggi. Nah, selain itu juga ada kalibrator. Kita pemilihan QC itu sebenarnya lebih ke kompatibilitas terhadap reagennya, Ibu. Gitu. Misalkan kita menggunakan instrumen merek A. Nah, instrumen merek A itu dia bisa kompatibel dengan reagen merek apa? Gitu. Mana yang paling kompatibel? Biasanya lebih baik kalau kita menggunakan merek yang sama. Gitu. Itu lebih baik karena kan kompatibilitasnya lebih tinggi. Tetapi kalau kita terpaksa menggunakan merek yang berbeda, otomatis kita harus mempertimbangkan pengalaman dari mungkin dari teknisi lainnya ataupun pengguna lainnya, apakah ini pernah menggunakan ini enggak, ada pengalaman enggak. Kita memang terus terang harus trial dan error sih kalau itu berbeda mereknya. Nah, kemudian QC-nya itu juga harus kompatibilitas terhadap dari reagen tersebut gitu. Nah, kita harus mempertimbangkannya di situ. Tetapi kadangkala kita kalau sudah ada satu vendor ataupun satu distributor yang semua all in, itu udah enak banget. Jadi kita sudah tidak perlu cari-cari ya, betul, itu sudah all in banget. Itu tapi kalau misalkan Ibu harus satu-satu gitu ya, merek yang sama itu akan jauh lebih baik Ibu gitu. Berarti ada kemungkinan ya kalau misalnya satu penyedia merek tersebut atau produsen merek tersebut ya menyediakan QC-nya sekalian gitu ya? Iya betul. Jadi memang ada sih Bu. Jadi itu lebih baik seperti itu. Terus kemudian ada juga yang QC ataupun kalibrator universal.
Nah, jadi kita mesti lihat apakah dia bisa dengan mereknya kita. Jadi lebih ke mereknya bisa enggak gitu. Karena kan nanti ada nilainya. Jadi misalkan waktu itu saya pernah pakai QC yang untuk universal. Jadi dia bisa 4 merek reagen. Nah, dari 4 merek itu, misalkan merek A, B, C itu nilainya berbeda-beda. Gitu. Jadi kegunaannya kita tahu di situ, kompatibilitas merek itu ada di situ karena nanti menentukan nilainya ini masuk range enggak. Nah, itu berbeda-beda ternyata reagen. Oke, ya. Berarti masing-masing tergantung dari konsentrasinya atau range kapasitasnya ya untuk QC itu bisa diterapkan di merek yang lain gitu. Ya, nanti tergantung juga dengan deskripsinya Bu gitu. Ya, nanti masing-masing merek nilainya akan berbeda benar-benar. Dok, kalau boleh tahu tadi kan menggunakan QC itu. Terus yang diukur apanya? Apakah presisi akurasinya atau apanya? Ya, ini kalau untuk QC ini berhubung saya backgroundnya bukan ke analis ya, saya malah lebih banyak sedang belajar dengan analis saya dan teknisi. Nah, mungkin saya tetap izin menjawab, mudah-mudahan sesuai aja Ibu. Jadi, bagaimana kita menentukan bahwa QC-nya itu apa sih, ngapain aja sih? Nah, yang pertama kita running QC1, QC2, walaupun ada yang berpendapat bahwa kalau mau hemat satu aja gitu, tetapi kalau saya better 2, karena kan dua pengujian ini akan membuat kita lebih mantap lagi ya. Nah, kemudian nanti kita lihat misalkan kita melakukan QC untuk SGPT misalkan. Nah, kita running dulu QC1 nilainya berapa dari prosedur kita, terus masuk range tidak, terus kemudian QC2 berapa, masuk range atau tidak, terus kemudian sebenarnya nanti akan ada penilaian terhadap harian, jadi akan dibuat grafik gitu Ibu. Nah, untuk grafik ini saya yang kurang paham terus terang karena analis saya lebih paham, tetapi ada merek alat tertentu yang sudah memiliki program QC. Nah, jadi alat itu seperti yang kami gunakan itu, jadi kita bisa melihat riwayat QC-nya berapa gitu. Jadi nanti dia akan muncul grafiknya dan posisi titik kita tuh di average, di normal, atau di plus 1 atau plus berapa gitu. Jadi semakin dekat dengan rata-rata, berarti hasil kita semakin bagus gitu. Nah, ya, berarti itu kayak kontrol chart ya, kayak bagan kendalinya gitu, untuk yang hariannya itu. Gitu. Iya, betul. Karena kan kita misalkan ada yang komplain terhadap hasil kita. Nah, ini saya waktu itu pernah dapat komplain juga. Ada yang komplain terhadap hasil kita, jadi loh ini pasiennya aja sudah jaundice, sudah kuning, sampelnya kuning, kenapa hasil SGPT-nya normal? Nah, itu waktu itu ada yang komplain seperti itu. Atau ada yang komplain lagi bahwa secara klinis pasiennya itu ginjalnya sudah bengkak. Nah, tetapi kenapa bun kreatinnya normal? Nah, itu kan ada komplain. Bahkan peneliti, jadi kita tuh rawan dikomplain sebenarnya, dikomplain. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa kita sudah benar ya, salah satunya adalah dengan data QC itu. Kita sudah menerapkan bahwa oh ini alat sudah dikalibrasi, kemudian QC itu sudah kita running sebelum kita proses sampel dan kita buktikan bahwa ini layak uji. Nah, tinggal bagaimana kenapa kok hasilnya seperti itu. Nah, itu balik lagi ternyata ke mekanisme patogenesis dari penyakit atau proses penyakit dari pasien itu sendiri. Yang kuning tetapi SGPT-nya normal ternyata kan bukan karena intrahepatik hiperbilirubinemia, tetapi ternyata posthepatik hiperbilirubinemia. Sedangkan yang ginjalnya bengkak tapi bun kreatininnya normal, nah itu pada kasus kucing yang mengalami polycystic kidney disease. Jadi antara morfologinya sudah tidak normal, tetapi fungsinya masih berjalan atau ternyata kerusakan itu belum sampai 70%. Jadi memang kadangkala kita akan merekomendasikan pemeriksaan tambahan. Jadi kita tidak bisa yang hanya 1-2 parameter itu untuk menggambarkan kondisi pasien, itu belum tentu. Jadi contohnya misalkan kayak tadi SGPT normal, ternyata kerusakannya sudah 90%, kita tahu dari mana? Ya satu, kita nambah albumin. Kalau memang kerusakannya lebih dari 90%, albuminnya akan down. Atau kita juga menyarankan untuk metode pengujian lain seperti USG. Atau nek ginjal ya bisa dengan
kalsium fosfor, kemudian urinalisis. Nah, jadi kita akan menyarankan metode parameter lain yang untuk melengkapi. Jadi tidak bisa yang hanya 1-2 parameter tapi langsung menggambarkan fungsi satu organ, itu sulit. Gitu. Baik. Jadi sebetulnya QC-nya 2 cukup ya? QC 1 sama QC 2. Iya, kalau yang kita gunakan itu, Ibu. Rendah sama tinggi ya. Kemarin sih kami disarankan untuk 3 QC. Terlalu Boleh, banyak Bu, itu juga. lebih bagus lagi, itu lebih bagus, tapi ya lebih mahal tapi. Iya, betul. Jadi nanti nilai jual kita agak sedikit high. Oke, terima kasih, Dok. Baik, apakah sudah cukup Ibu Titi Indrawati? Sementara cukup. Baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita masuk kepada sesi berikutnya. Saya izin share screen-nya lagi ya Bapak dan Ibu. Baik. Saya izin menyampaikan informasi bahwasanya Laboratorium Sentral Universitas Andalas telah terakreditasi oleh KAN sehingga kualitas pengujian yang kami lakukan telah memenuhi standar yang diakui secara nasional. Adapun untuk pengujiannya sebagai berikut. Kemudian, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik untuk melakukan pengujian atau yang ingin nanya-nanya terkait dengan pemeriksaan yang kami lakukan, bisa menghubungi kami di Instagram, email, website, maupun WhatsApp Lab Sentral. Kita berikutnya masuk kepada sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber. Sebagai bentuk apresiasi dari materi yang telah diberikan, kami memberikan sertifikat kepada narasumber kita, yaitu Dr. Kurnia. Baik, jika pada Expo Lab Sentral Series 7 hari ini dengan tema yaitu Chemistry Analyzer, untuk Expo Lab Sentral Series 8 berikutnya, tema selanjutnya yaitu Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS, yang akan diadakan pada Rabu 19 Agustus tahun 2026 di jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya agar berpartisipasi untuk kegiatan webinar kami selanjutnya. Baik, sebelum webinarnya saya tutup, terlebih dahulu kita adakan sesi foto bersama ya Bapak dan Ibu. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik. Oke, kalau sudah semuanya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muda beserta dengan narasumber kita yaitu Dr. Kurnia maupun seluruh peserta webinar yang terlibat. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, saya, Pak Yohan Togatorop, selaku moderator, memohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata yang disampaikan. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa juga untuk mengisi absensinya di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu yang sekalian. Saya tutup acara webinar hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya.